Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami dari kelompok 5. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai kebijakan fiskal dan moneter dalam menghadapi pandemi di Swiss. Oke, boleh di next. Oke, baik. Sebelumnya, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya terlebih dahulu. Pertama ada saya, Daftar Rinaldi. Kedua ada Revi Rasmiani. Ketiga ada Sultan Sadek. Keempat ada Muhammad Sultan Zaki. Dan terakhir ada Zidni Ilman Aziz. Oke, kita masuk kepada aspek yang pertama yang akan dijelaskan oleh Revi Rasmiani. Baik, terima kasih. Selanjutnya kita akan membahas yang pertama kali adalah kebijakan fiskal di Swiss dalam menghadapi pandemi. Nah, yang pertama di sini adalah program penjaminan korporasi. Sebenarnya apa sih program penjaminan korporasi? Jadi dalam program ini, pemerintah itu nantinya akan memberikan jaminan pada pinjaman korporasi yang diajukan oleh perusahaan melalui bank tempat mereka memiliki rekening. Nah, dengan jaminan ini diharapkan bank juga menjadi lebih percaya diri dalam memberikan pinjaman kepada perusahaan, bahkan pada situasi ketidakpastian ekonomi saat ini. Karena kan biasanya kalau misalkan pada situasi uncertainty, uh, syarat untuk mengajukan atau kepada perusahaan-perusahaan yang mikro itu sulit untuk mengajukan pinjaman gitu loh. Dan di saat ini karena memang ekonomi sedang mengalami kesulitan, dan bagaimana cara pemerintah untuk mendorong keberlanjutan ekonomi, di sini pemerintah melakukan program penjaminan korporasi. Nah, di sini juga dipastikan untuk prosesnya nanti relatif mudah dan cepat, terus persyaratan administratifnya juga diminimalkan sebagai upaya untuk mempercepat pinjaman tersebut liquid. Nah, setelah permohonan diajukan dan disetujui juga, pinjaman diberikan dengan suku bunga 0%. Dan ini sudah dilakukan dalam jumlah hingga setengah juta French ya, dalam satuan mata uang Perancis. Di mana program ini bertujuan untuk membantu perusahaan kecil dan menengah yang mungkin kesulitan mendapatkan kredit dari bank dalam situasi sulit seperti sekarang ini, tentu dengan pinjaman yang menguntungkan dengan DP 0%, dengan suku bunga 0%. Terima kasih. Bisa dilanjut. Oke, baik. Selanjutnya ada kebijakan dari instrumen fiskal, yaitu Debrec Law. Nah, di Swiss ini, Debrec Law adalah aturan fiskal yang diberlakukan di tingkat federal untuk membatasi pertumbuhan utang publik dengan mencegah pemerintah melakukan pengeluaran yang berlebihan. Jadi, sebetulnya Debrec Law itu secara bahasa adalah pembatasan utang suatu negara di bawah plafon utang yang sudah mereka tetapkan. Nah, di Swiss ini mereka menerapkannya dengan sedikit modifikasi, yaitu dengan menerapkan pembatasan pengeluaran dari pemerintahnya gitu. Nah, jadi sejak diberlakukannya kebijakan ini, total utang pemerintah itu karena secara implisit pengeluaran dibatasi, maka bagian dari produk domestik bruto telah menurun dari 30% menjadi 20%. Nah, aturan ini ditangguhkan pada tahun 2020 untuk mengatasi biaya pandemi COVID-19 di Swiss. Oke, boleh dilanjut. Oke, selanjutnya ada tax relief. Di Swiss sendiri, sistem perpajakan adalah tanggung jawab pemerintah federal, kantonal, dan munisipal. Nah, eh, kebijakan keringanan pajak ini dilakukan pemerintah Swiss guna membantu meringankan beban ekonomi yang ditimbulkan oleh pandemi COVID-19. Nah, untuk pembayaran pajak federal sendiri pada tahun 2019 dapat ditangguhkan dan tidak ada bunga default yang jatuh tempo hingga 31 Desember 2020. Nah, kemudian suku bunga tunggakan pembayaran pajak tertentu telah diturunkan menjadi 0% hingga 31 Desember 2020. Hal ini berlaku untuk pembayaran PPN, bea masuk tertentu, pajak konsumsi khusus, dan pajak insentif. Oke, selanjutnya. Oke, seperti yang kita ketahui ya, Swiss itu menjadi salah satu negara dengan destinasi wisata yang lumayan diminati oleh banyak orang. Sehingga apa sih langkah-langkah darurat yang dilaksanakan oleh Swiss untuk mengatasi pasca pandemi di Swiss? Yang pertama itu parlemen menjanjikan data tambahan untuk pariwisata pada tahun 2019.
Yang kedua, ada juga pinjaman federal untuk proyek, dan 60% diantaranya itu berada di sektor pariwisata yang saat ini berjumlah sekitar CAF 530 juta. Kemudian Department of Economic Affairs, Education and Research atau EAER yang bertanggung jawab atas subsidi di sektor pariwisata saat ini sedang melakukan optimalisasi subsidi. Kemudian juga Dewan Federal telah memberikan bantuan dana kompensasi untuk meringankan konsekuensi ekonomi dari pelarangan yang acara bagi dunia budaya. Karena seperti kita tahu, itu juga menjadi salah satu destinasi wisata favorit. Jadi yang pasti banyak sekali kekurangan didapatkan dari pelarangannya acara, bukan cuma di Swiss tapi di dunia juga. Kemudian ada juga Konfederasi juga membebaskan pembayaran subsidi CAF sekitar 50 juta untuk organisasi sukarela yang mempromosikan olahraga akar rumput. Kemudian juga yang terakhir, pendanaan CAF sekitar 40 juta untuk pariwisata Swiss untuk tahun 2020 dan 2021 sudah disediakan untuk menghidupkan kembali industri pariwisata setelah COVID-19. Next. Oke, kita masuk ke kebijakan moneter yang selanjutnya, ada penetapan interest rate. Pada Januari 2020, yaitu kondisinya sebelum pandemi melanda Swiss, inflation hanya 0,2%. Dan pada saat itu juga suku bunga yang ditetapkan oleh SNB atau Swiss National Bank adalah negatif 0,75%. Suku bunga dengan kondisi ini adalah buntut dari krisis ekonomi yang terjadi pada tahun 2008. Banyak negara yang menurunkan tingkat suku bunga untuk menstimulasi ekonomi. Tetapi dengan kondisi Swiss pada saat itu sudah menetapkan suku bunga yang sangat rendah, terpaksa menurunkan lagi hingga suku bunga menjadi negatif. Pada September 2022, Swiss akhirnya berhasil mengakhiri era negatif interest rate selama 7,5 tahun yang dimulai pada tahun 2015. SNB atau Swiss National Bank mulai menaikkan suku bunga dari 0,75 menjadi 0,5%. Oke, kenaikan ini juga merupakan respon dari SNB terkait dengan meningkatnya ancaman inflasi yang mencapai 3,5%, yaitu akibat dari recovery pandemi pada Agustus 2022, karena telah melewati target inflasi SNB, yaitu antara 0 sampai 2%. Oke, next. Baik, selanjutnya yang di sini untuk kebijakan kedua di kebijakan moneter adalah refinancing. Nah, sebenarnya apa sih refinancing itu? Jadi refinancing ini dapat dilakukan ketika seseorang atau perusahaan ingin mengganti pinjaman yang ada dengan pinjaman yang baru yang memiliki suku bunga yang lebih rendah atau jangka waktu pembayaran yang lebih lama. Atau bisa aja kalau misalkan terdapat salah satu kreditur atau peminjam dan dia bisa untuk meminjam lagi, dan tentu pinjamannya itu nanti akan menjadi satu dan akan mengakibatkan suku bunga yang diambil menjadi lebih rendah dan tentu jangka waktu pembayarannya akan menjadi lebih lama. Nah, ini dilakukan untuk memberikan fasilitas baru bagi Bank Swiss dan perusahaan di Swiss dalam rangka merespon dampak ekonomi dari pandemi COVID-19. Jadi sekiranya buat perusahaan-perusahaan mikro terutama yang mengalami kendala pinjaman atau telah mau habis masa pinjaman dan tidak bisa membayarnya, maka bisa dilakukan refinancing di mana dia melakukan pinjaman untuk membayar pinjaman yang sebelumnya. Itu juga bisa dilakukan atau juga bisa dilakukan untuk mengambil suku bunga yang lebih rendah dan menambah jangka waktu pembayaran agar lebih lama. Nah, untuk fasilitas yang ditawarkan oleh SNB sendiri ini suku bunganya sebesar minus 0,75% seperti yang sudah dijelaskan oleh teman saya. Yang tentu dari adanya refinancing ini bertujuan untuk meningkatkan likuiditas bank dan kapasitas mereka atau kapasitas cadangan kas minimum dalam memberikan kredit dan tentu dengan syarat yang dipermudah. Nah, lalu untuk suku bunga pinjamannya sendiri untuk Swiss berada hingga 0,5 juta francs. Nah, dampaknya apa sih dari refinancing ini? Dampaknya yang pertama mendapatkan suku bunga lebih rendah, yang kedua memperpanjang jangka waktu pembayaran seperti yang sudah disampaikan tadi, dan yang terakhir menggabungkan beberapa pinjaman menjadi satu. Next. Oke, mungkin demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mudah-mudahan bisa menambah ilmu bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.